Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, ketemu lagi nih sama aku, Fiuri Afrila Putri di podcast Envinais Himalika. Nah, sebelum masuk ke podcast kali ini, aku mau sapa-sapa Sobat Lingkungan di rumah dulu nih. Apa kabar Sobat Lingkungan semua? Gimana nih puasanya? Lancar nggak? Walaupun puasa kali ini diiringi dengan perkuliahan, tapi nyatanya Sobat Lingkungan itu hebat banget loh. Karena Sobat Lingkungan udah ada di setengah lebihnya Ramadan nih. Luar biasa, nah bentar lagi mau pulang kampung ya. Oke, nah kali ini aku ditemani oleh narasumber yang spesial banget nih, yaitu Ibu Ivon. Halo Sobat Lingkungan. Halo Ibu, selamat Halo, pagi Fiuri. Ibu. Pagi. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah luar biasa. Fiuri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Full senyum. Harus senyum ya. Senyum Harus. ibadah di bulan Ramadan. Bener banget Ibu, selain ngaji ya Bu. Iya betul. Oke Ibu, selain kesibukannya selain ngajar, sekarang lagi sibuk apa aja nih Bu? Kalau secara akademik memang ada beberapa tugas mengajar ya Fiuri ya di sekolah vokasi, khususnya di program studi teknik dan manajemen lingkungan. Kemudian kegiatan yang lainnya masih menjadi pembina himpunan mahasiswa vokasi dari 3 program studi, yaitu teknik manajemen lingkungan, kemudian ekowisata dan analisis kimia. Selanjutnya tugas utama adalah sebagai seorang ibu, lagi senang-senangnya di rumah main sama anak Mbak, itu aja. Ya bener, luar biasa, sibuk juga ya, tapi bisa diselingi dengan ngurus anak ya. Wajib, itu tugas seorang ibu sepertinya. Nanti Harus. Fiuri juga merasakan Iya, ya. bener Ibu. Berapa tahun kemudian? Iya betul sekali. Oke, mungkin Sobat Lingkungan di rumah udah ada yang kenal sama Bu Ivon nih. Tapi kali ini aku mau memperkenalkan lagi Bu Ivon kepada Sobat Lingkungan semua. Bu Ivon merupakan sekretaris, dosen, dan konselor program studi teknik dan manajemen lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. Nah, selain itu, Bu Ivon juga aktif sebagai asesor BNSP, asesor LSP Lingkungan Hidup Indonesia, asesor BNSP pengambil contoh uji air, asesor BNSP penanggung jawab operator air limbah. Nah, oke, kali ini kita mau bahas tentang konservasi nih Bu. Oke, Kita mau ngupas pertanyaan-pertanyaan seputar konservasi. Nah, kalau misalnya menurut Ibu sendiri nih, konservasi itu apa sih Bu? Oke. Ini ditanya mengenai tentang konservasi ya. Jadi kalau secara intinya konservasi itu artinya adalah bagaimana kita melindungi, kemudian melestarikan, memanfaatkan sumber daya alam hayati secara bijak yang nantinya bisa kita rasakan sekarang atau sampai nanti mendatang. Seperti itu Mbak. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong nih Bu tentang konservasi, dan yang pastinya Sobat Lingkungan udah gak asing lagi nih sama kata konservasi. Itu menurut Permen LHK nomor 20 tahun 2018, banyak banget nih hewan-hewan yang udah punah. Salah satunya kayak banteng Sumatera gitu ya Bu ya. Nah, faktor penyebab kepunahan hewan-hewan tersebut itu apa sih Bu? Oke, baik. Kalau ditanya faktor penyebab kepunahan dari hewan-hewan tersebut, balik lagi ya, Indonesia kan kita punya beberapa fauna endemik atau satwa endemik ya Mbak Fiuri. Khususnya sekarang ini yang sudah punah itu ada harimau Sumatera, kemudian yang di IUCN, di red list IUCN itu ada badak Sumatera, kemudian ada badak Jawa ya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepunahan yang pasti ada faktor alami, kemudian ada faktor dari lingkungan juga. Jadi kalau faktor alami itu adalah persaingan hidup mereka sendiri, jadi ada predator. Nah, kalau untuk faktor dari lingkungan bisa jadi dari habitatnya yang rusak, akibat dari mungkin ulah manusia gitu ya, di mana habitatnya dia hilang, akhirnya untuk makanan yang nggak ada, habis makanannya, atau bisa jadi karena memang satwa-satwa endemik tersebut itu diburu oleh manusia. Jadi entah itu diambil untuk konsumsi atau itu untuk secara nilai ekonomisnya, jadi diambil secara berlebihan. Itu Mbak, kalau yang Ibu ketahui seperti itu. Jadi ada faktor secara alami dan juga ada faktor secara lingkungan. Lingkungan itu sendiri dari luar ya, maksudnya artinya dari masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui saat ini kan studi kasus yang paling banyak itu adalah perdagangan satwa.
Selain perdagangan satwa, di situ ada juga yang perburuan satwa di mana diambil untuk dikonsumsi atau untuk dijual yang nilai ekonomisnya dia tinggi. Itu Benar Mbak. banget. Ya apalagi sekarang itu meningkatnya juga pertumbuhan penduduk ya Bu Betul ya. sekali. Dan kebutuhan akan ekonomi itu semakin tinggi. Jadi akhirnya nggak halal ya akhirnya diambil hewan-hewan tersebut untuk dijual ya Bu ya. Iya, betul Sayang sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira selain faktor ekonomi juga meningkatnya pembangunan, faktor apa lagi sih Bu yang menyebabkan jadinya kelangkaan hewan-hewan tersebut gitu? Oke, ya selain faktor tadi yang sudah saya sebutkan, ada faktor namanya konsumtif. Konsumtif tadi kan berarti yang dikonsumsi ya Mbak ya. Kemudian ada kepuasan secara kesenangan untuk diri sendiri. Contoh nih, sekarang yang banyak sekali ada di lingkungan kita itu burung deh. Ya kan? Di lingkungan kita sendiri masih banyak loh masyarakat-masyarakat yang mereka masih berburu burung-burung endemik yang memiliki khas yang bagus sekali. Contohnya yang ada di daerah timur, jadi di Papua, di Irian, diambil kemudian pelihara, ya dipelihara sendiri. Kemudian nanti mereka tidak mengembalikan lagi Mbak ke alam, sehingga bisa jadi bahwa populasi dari satwa-satwa tersebut semakin menurun di alam, akhirnya menyebabkan jadi rentan, kemudian kritis, dan akhirnya yang paling tertinggi puncaknya adalah dia langka dan punah gitu Mbak. Sayang banget ya Ibu ya. Betul sekali. Itu yang berarti yang kurang adalah kesadaran kita peduli terhadap lingkungan. Tanpa kita sadari dengan melakukan hal demikian itu akan berdampak pada kita di masa yang akan mendatang. Betul sekali Mbak. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana sih cara kita mengajak orang-orang agar lebih peduli terhadap keberadaan hewan di Indonesia Ibu? Oke, baik. Yang pertama saya ingin berbicara dari segi akademik, karena kita orang akademisi, kemudian Mbak Fiuri juga mahasiswa. Yang pertama targetnya adalah sebagai mahasiswa, satu, bagaimana kita bisa menyuarakan kepada masyarakat gitu ya. Artinya mahasiswa sekarang sudah punya sosial media Mbak. Benar. Ya kan? Hampir setiap orang-orang muda itu mereka bermain sosial media. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter gitu. Nah, disitulah bisa kita ya sebagai khususnya Mbak Fiuri dan teman-temannya gitu ya, yang masih muda ini campaigns untuk di media sosialnya untuk tetap menjaga satwa-satwa endemik yang ada di Indonesia. Itu dari segi akademis ya, dari segi akademis bisa Mbak Fiuri dan teman-teman dari segi mahasiswa bisa melalui atau menyuarakan gitu ya, bagaimana mengajak orang-orang untuk melakukan konservasi satwa endemik ya yang ada di Indonesia supaya tidak punah atau langka, itu bisa menggunakan media sosial. Itu yang pertama Mbak. Kemudian yang kedua, karena masih dari segi akademis, jadi Mbak Fiuri ini kan sama teman-teman semua yang berada di Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan itu kan ada kegiatan untuk pengabdian masyarakat, aksi nyata gitu ya Mbak ya. Nah itu yang dapat digunakan juga Mbak. Jadi bisa kita jaring dari level yang paling kecil dulu, dari sekolah, dari TK, dari PAUD, dari SD, SMP sampai SMA. Itu teman-teman bisa memberitahukan pertama pengertian tentang apa sih menyayangi hewan gitu ya. Itu kita targetnya adalah dari yang adik-adik dulu, yang kecil-kecil dulu. Nah, jadi mulai dari kecil kita berikan ke mereka kesadaran bagaimana kita melindungi satwa endemik yang ada di Indonesia. Insya Allah Mbak, nanti lama-lama kita targetnya adalah naik gitu ya, tingkatnya ke SMP, ke SMA atau sampai ke masyarakat. Seperti itu mungkin Mbak. Jadi yang pertama bisa melalui media sosial, kemudian yang kedua bisa melalui aksi nyata. Jadi karena kita juga ada pengabdian masyarakat ya, dan mata kuliah khususnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan, nanti itu ada pengabdian masyarakat mengenai tentang konservasi. Teman-teman bisa melakukan materi yang diberikan ke adik-adiknya itu adalah mengenai tentang bagaimana kita melindungi satwa-satwa yang ada di Indonesia. Gitu Mbak. Ada banyak sebenarnya cara-cara agar kita bisa mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap hewan-hewan di Indonesia ya Bu ya. Nah, bagaimana nih Bu
cara kita dan pendengar lainnya agar dapat menjaga serta melindungi satwa Indonesia yang terancam punah. Oke, seperti tadi ya Mbak ya, kalau dari segi akademis berarti dengan cara campaign tadi ya, melalui media sosial atau aksi nyata. Kemudian yang kedua adalah kita ketika kita menyukai keindahan satwa tersebut dari diri kita sendiri dulu nih ya. Dari diri kita sendiri otomatis kita jangan sampai punya jiwa konsumtif, artinya bahwa saya ingin memiliki, akhirnya kita ambil satwa tersebut, kita pelihara mandiri. Nah, itu sebenarnya adalah suatu kesalahan. Iya, gitu. benar. Jadi yang pertama dari diri kita sendiri dulu sebenarnya, supaya kita tidak terlalu seperti yang di luar sana loh Mbak. Kebanyakan kan kalau perdagangan satwa itu suka dengan satwa tersebut, ingin dipelihara atau memang dengan nilai ekonomisnya yang tinggi. Nah gitu. Jadi sebelum kita memberitahukan kepada orang lain, diri kita dulu. Iya, Gitu. Lagian selain itu juga kita juga harus berani untuk melaporkan jika kita mengetahui ada perjualan hewan-hewan tersebut ya Bu ya. Betul. Karena kan kebanyakan nih kita nggak peduli dan akhirnya ketika kita tahu ada yang melakukan perdagangan hewan secara liar, kita kayak ya udah diem aja gitu ya Bu ya, karena rasa kepedulian kita yang kurang, terus juga mungkin ada rasa takut juga Ibu. Ya Bu ya, mungkin kalau dari Ibu sendiri biar kita bisa berani nih melaporkan, tidak hanya dari kita sendiri, biar kita bisa saling mengingatkan yang lain juga, itu kira-kira bagaimana Ibu? Oke, teman-teman sekarang itu sudah ada secara online, jadi situs secara online untuk yang tahu mengenai tentang perdagangan satwa. Jadi BKSDA itu sudah ada situsnya tersendiri ketika kita mengetahui oh ini ada jual beli satwa gitu ya. Khususnya kalau kita lihat adalah satwa yang dia populasinya sudah kecil ya, artinya dia adalah hewan yang dilindungi, maka kita bisa loh langsung saja masuk ke situsnya tersebut, kita laporkan Mbak. Sekarang lebih mudah. Jadi kalau dulu kan mungkin berpikirnya adalah karena ini saya mau lapornya kemana ya, gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada Mbak. Berarti pas ketika kita mensosialisasikan tentang konservasi dan menjaga hewan ini, kita juga sekalian memberitahu situs-situs jika kita mengetahui adanya perdagangan liar dan segala macamnya Bu ya, biar informasinya lebih komplit. Betul sekali. Nah, gitu tuh Sobat Lingkungan. Nah, wah keren banget ya Ibu ya penjelasan kita tentang konservasi, tapi kayaknya kita lebih fokus ke hewan ini Bu, karena emang sekarang yang booming ini hewannya Bu ya, karena udah nggak asing lagi kayak penjualan landak gitu ya, kayak penyu segala macam itu udah marak banget, tapi masih banyak orang yang nggak tahu hal tersebut. Iya. Gitu. Yang paling banyak saat ini itu adalah gajah ya. Ya gajah. Iya kan Mbak ya. Gajah yang diambil gadingnya ya. Nah itu. Kalau teman-teman Sobat Lingkungan sebenarnya juga sering mendengar tentang kasus yang terjadi saat ini yang banyak sekali ada di berita, adalah gajah yang memasuki pemukiman warga. Gitu. Benar. Sebenarnya faktor utamanya adalah karena habitatnya sudah nggak ada. Habitat dari gajah tersebut hilang karena gajahnya habitatnya dijadikan sebagai pembukaan lahan. Artinya berarti gajah tersebut tidak ada untuk tempat hidupnya, untuk makanannya juga sudah berkurang. Akhirnya dia mencari ke tempat yang lain, dan itu sampai ke pekarangan atau ke lahan pertanian dari masyarakat. Nah, menurut masyarakat itu adalah suatu kerugian gitu, karena gajah merusak lahan pertanian mereka gitu. Akhirnya ada beberapa kejadian gajahnya dibunuh gitu ya Mbak ya. Nah, itu sebenarnya harus kita berikan edukasi gitu. Dan seperti yang beberapa saya baca gitu ya, ternyata dari beberapa pihak lembaga konservasi, khususnya yang Taman Nasional, mereka saat ini sudah banyak sekali yang memberikan pengarahan, memberikan materi terhadap masyarakat-masyarakat yang dia ada di zona pemanfaatan dari lembaga konservasi tersebut. Jadi memberikan informasi tentang bagaimana pentingnya kita menjaga satwa endemik, ya, satwa-satwa yang memang mereka aslinya ada di habitat itu. Benar. Gitu. Itu sudah ada Mbak gitu.
Jadi yang di beberapa tempat taman nasional itu mereka melakukan pengabdian masyarakatnya dengan melakukan penyuluhan, kemudian dengan pemberian materi mengenai pentingnya bagaimana masyarakat yang berada di zona pemanfaatan lembaga konservasi ikut membantu dalam melakukan konservasi baik itu flora maupun faunanya. Itu Mbak. Padahal ngomong-ngomong kalau sifat alami dari hewan itu sendiri, kalau ngelihat manusia itu takut ya Ibu ya. Betul sekali. Tapi gara-gara habitatnya udah rusak, itu Iya, jadinya betul akhirnya sekali. mereka menyerang ya Bu ya. Betul, jadi memang sifat alami dari satwa liar itu ya Sobat Lingkungan adalah ketika melihat manusia, mereka itu akan lari. Itu sifat alaminya. Tapi saat ini sepertinya malah kebalik ya. Kebalik malah. Jadi malah ketika satwa endemik tersebut atau satwa liar itu melihat manusia, mereka nggak takut, malah manusianya yang lari. Berarti terbalik Mbak, perilakunya sudah berubah. Nah di situ berarti ada sesuatu yang terjadi, artinya bahwa ada perubahan perilaku dari satwa endemik tersebut. Mungkin bisa jadi karena mereka sudah merasa terancam. Benar. Gitu ya, terancam dalam artian adalah habitat mereka nggak ada, kemudian mereka terganggu dengan kegiatan manusia, terus makanan mereka juga nggak ada. Nah seperti itu Mbak, sehingga saat ini ketika satwa alami tersebut atau fauna tersebut bertemu dengan manusia, mereka nggak akan lari, malah manusianya yang lari. Iya, karena mereka juga butuh ya Ibu ya, kayak ibaratnya memberontak. Karena daerah mereka udah terancam. Betul. Oke, luar biasa ya pembahasan kita kali ini ya Ibu ya, yang seputar konservasi. Nah, mengenai dari apa itu konservasi, faktor penyebabnya, terus bagaimana kita mengajak sobat lingkungan semua yang ada di rumah agar bisa lebih peduli terhadap hewan-hewan yang ada di Indonesia, dan bagaimana kita bisa melestarikannya, bagaimana kita bisa mensosialisasikannya, memberitahukan kepada kita semua agar bisa lebih menyayangi dan peduli kepada lingkungan. Betul. Nah, akhirnya kita tuh udah sampai nih Bu di penghujung podcast kali ini. Singkat, padat, tapi bermanfaat, dan semoga dengan adanya podcast kali ini sobat lingkungan di rumah bisa lebih peduli lagi nih terhadap lingkungan, terutama pada hewan-hewan di Indonesia. Satwa endemik ya Mbak? Benar, satwa endemik, karena kita nggak akan tahu perilaku kita saat ini yang mengancam hewan-hewan tersebut bakal berpengaruh pada kehidupan kita di masa yang akan mendatang Bu ya. Oke. Nah, aku punya pantun nih Bu. Apa ya pantunnya ini? Oke, untuk penutup podcast kita kali ini aku ada pantun nih. Makan sambal pakai terasi, jangan lupa sambil menari. Ayo jadi kader konservasi agar lingkungan tetap lestari. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Envinai selanjutnya.